Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya bersama Bapak Imam Hanafi yang akan menjelaskan tentang keorganisasian. Apa itu organisasi dan masih banyak lagi yang akan beliau sampaikan. Kepada Bapak Imam Hanafi dipersilahkan. Ya, terima kasih Ananda Adel atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala SMKN 1 Subo, Bapak Ibu Wakil Kepala SMKN 1 Subo, rekan-rekan guru, serta staf tata usaha atau karyawan SMKN 1 Subo, serta anak-anakku siswa baru SMKN 1 Subo yang sangat saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMKN 1 Subo pada tahun 2020. Meskipun acara kita dilaksanakan secara online, namun mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat dari anak-anakku semua. Selawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kehadirat Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya kelak selalu mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Anak-anakku semua, siswa-siswi SMKN 1 Subo, kelas 10 tentunya, yang mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa MPLS pada tahun ini dilaksanakan sangat-sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang pada tahun sebelumnya dilaksanakan secara langsung, namun karena kita pada saat ini berada dalam masa pandemi, jadi kegiatan MPLS dilaksanakan secara online. Mudah-mudahan ini yang pertama dan yang terakhir buat kita semua di dunia pendidikan tentunya. Dan pada kesempatan ini saya pribadi sangat bangga karena bisa berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman pada anak-anakku, siswa baru SMKN 1 Subo. Berbagi pengalaman juga nantinya sehingga semua apa yang saya punya, ide-ide, pengetahuan, nantinya akan saya sampaikan semuanya pada anak-anakku. Dalam kesempatan ini, saya diberi kesempatan oleh panitia MPLS untuk menyampaikan suatu materi, yaitu tentang keorganisasian. Tadi saya belum sempat memperkenalkan diri karena kemarin ketika pengenalan ekstra saya sudah memperkenalkan diri bahwa nama saya Imam Hanafi. Saya di SMKN 1 Subo sebagai guru BK, guru bimbingan konseling di SMKN 1 Subo. Baik anak-anak, kembali pada materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang keorganisasian. Sebagai manusia, hakikatnya kita semua sebagai individu-individu tidak bisa hidup tanpa orang lain. Oleh karena itulah, kita sebagai individu membutuhkan orang lain untuk bekerja sama, untuk mencapai apa yang kita inginkan. Sehingga materi keorganisasian ini mungkin tidak asing lagi di kehidupan sehari-hari kita dan di kehidupan ananda-ananda semua. Bahkan bukan cuma mendengar saja organisasi seperti itu.
Bahkan anak-anakku mungkin banyak yang terlibat dalam suatu organisasi. Namun terkadang apa yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari, kita belum memahami sepenuhnya apa itu organisasi. Berangkat dari hakikat yang tadi, bahwa organisasi itu merupakan suatu wadah untuk sekumpulan orang, 2 orang atau lebih, yang bekerja sama secara sistematis dan terpimpin, yang dipimpin oleh ketua organisasinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam organisasi tersebut. Sehingga ketika tiap individu bersatu mempunyai tujuan yang sama dan akan mengembangkan dan mencapai tujuan tersebut, organisasi siap mewadahi apa yang menjadi tujuan kalian semua. Jadi, organisasi juga punya tujuan, yaitu sebagai wadah, sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Tidak mungkin orang pandai bermain sepak bola, seumpamanya. Orang pandai bermain voli, seumpamanya juga. Dia tidak akan pernah mengembangkan dirinya ketika cuman hidup sendirian, tanpa membangun relasi, tanpa mengikuti suatu organisasi sepak bola contohnya. Dia tidak akan bisa mengembangkan dirinya. Salah satu cara untuk mengembangkan dirinya dan mencapai tujuannya, umpamanya ingin menjadi pemain sepak bola terkenal, tentunya dia akan masuk ke organisasi sepak bola. Tidak mungkin orang main sepak bola sendirian. Yang namanya sepak bola kesebelasan nantinya. Butuh orang lain. Jadi ketika kita sudah terkumpul dalam satu wadah, maka kita bisa mencapai tujuan apa yang kita inginkan dengan efektif dan efisien. Itu tujuan organisasi. Yang kedua, wadah untuk pengembangan diri. Dengan berkumpul, dengan berorganisasi, kita bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Karena kita di dalam organisasi itu timbul interaksi antar anggota organisasi tersebut. Dan selain untuk pengembangan diri, otomatis ketika kita mengikuti suatu organisasi juga akan menambah relasi, menambah teman. Tentunya relasi atau teman ini tentunya teman-teman yang baik dan mempunyai tujuan yang sama dengan kita. Itu tujuan dari organisasi. Tentunya organisasi tidak akan bisa terbentuk tanpa adanya unsur-unsur organisasi. Unsur-unsur organisasi tersebut diantaranya yang pertama, yaitu sumber daya manusia. Orang-orang, individu-individu yang mempunyai tujuan yang sama. Itu yang membentuk organisasi. Yang kedua, yang mana ketika sudah terdapat individu-individu yang berkumpul dan bekerja sama, tentunya akan menimbulkan kerja tim, teamwork. Kerja tim ini tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mencapai tujuan bersama. Apa yang telah ditetapkan dalam organisasi tersebut. Dan di dalam teamwork, tentunya harus didukung dengan sarana dalam organisasi tersebut dan juga komunikasi. Bagaimana cara setiap anggota organisasi tersebut berkomunikasi dengan baik antar satu dengan yang lainnya, dan juga kondisi lingkungan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan dari suatu organisasi. Jika semua personil dari suatu organisasi, sarana komunikasi, kondisi lingkungan sudah bekerja dengan baik, saling mendukung, maka apa yang menjadi tujuan satu organisasi akan tercapai dengan baik. Itu unsur-unsur organisasi. Untuk selanjutnya, ini saya ada suatu bagan contoh struktur organisasi
yang mana di sini terdiri ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan selanjutnya ketua divisi atau sub-sub selanjutnya. Yang mana ketua, seorang leader dalam organisasi, sangat memiliki peranan penting bagaimana tujuan dari organisasi tersebut bisa tercapai dengan baik. Tentunya di struktur organisasi terdapat garis komando, yaitu dari ketua sampai ke ketua divisi, dan ada juga garis koordinasi antar ketua divisi. Contoh real dalam kehidupan sehari-hari tentang organisasi, yaitu semuanya kita sebagai manusia, satu tubuh, sebagai individu, tentunya tubuh ini akan dibilang sebagai manusia, sebagai suatu organisasi manusia, ketika menyatunya komponen-komponen penting di dalam tubuh kita, seperti mata, telinga, mulut, hidung, tangan, kaki, menjadi satu membentuk organisasi. Saya contohkan, tangan ini satu individu, ini individu, ini individu, dan mempunyai fungsi masing-masing di dalam organisasi. Ketika semuanya sudah berkumpul menjadi satu kesatuan, maka kita mempunyai tujuan. Sumpamanya si A yang sudah lengkap semua panca inderanya, anggota tubuhnya, ingin menuju SMKN satu Suboh tercinta ini. Tentunya dari organ-organ yang ada dalam tubuh seseorang tersebut akan bekerja sama. Mata akan berusaha betul-betul punya tugas untuk melihat, terus telinga mendengar, bekerja sama dengan baik, kaki berjalan, sehingga kita bisa menuju apa yang menjadi tujuan kita. Namun, di samping proses kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi, tentunya tidak lepas dari yang namanya hambatan di dalam organisasi. Yang namanya hidup pasti ada permasalahan, dan permasalahan tersebut bukan untuk dihindari, tapi harus dicari solusinya. Hambatan, beberapa contoh hambatan yang terjadi di dalam suatu organisasi, misalnya, yang pertama, kurangnya koordinasi antar anggota organisasi. Kurangnya koordinasi tersebut membuat kadang-kadang setiap anggota tidak tahu dan tidak bisa menjalankan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya di dalam suatu organisasi. Seumpamanya si A bertugas sebagai penerima tamu, seumpamanya. Si B sebagai MC. Terus si C sebagai petugas dokumentasi. Ketika kurang koordinasi, bisa-bisa si B bertugas melaksanakan tugasnya si A, dan si A bisa melaksanakan tugasnya si C. Itu karena kurangnya koordinasi. Itu bisa menjadi hambatan dalam suatu organisasi, sehingga apa yang dicita-citakan juga tidak akan pernah tercapai. Yang kedua, contoh hambatan dalam organisasi, yaitu terjadinya miskomunikasi. Komunikasi yang kurang baik, entah itu cara penyampaian, terus cara memahami antar anggota, itu bisa menjadi hambatan dalam suatu organisasi. Misalnya ketika rapat dalam suatu organisasi terjadi miskomunikasi, kurang memahami apa yang disampaikan oleh ketua organisasinya, sehingga ada beberapa anggota yang tidak bisa menjalankan tupoksinya dengan baik. Yang ketiga contohnya yaitu kurang lengkapnya sarana. Mau tidak mau, yang namanya suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang tentunya membutuhkan sarana.
Semakin lengkap sarana penunjang, semakin besar juga kemungkinan untuk mencapai tujuan dengan baik. Terus bagaimana ketika di dalam suatu organisasi tersebut terdapat hambatan? Siapa yang memiliki peranan penting untuk mencarikan solusi dalam organisasi tersebut? Dan perlu diketahui, tadi saya contohkan bahwa tubuh kita contohkan sebagai suatu organisasi. Kadang-kadang yang namanya organisasi, satu organ sakit, organ lainnya akan terganggu. Satu divisi mengalami kesulitan, maka semua personil yang ada dalam organisasi tersebut akan mengalami hambatan juga. Dan ketika mengalami hambatan, tidak serta-merta semuanya divisi A yang memiliki hambatan. Kadang-kadang solusi tidak harus dari divisi A, melainkan dari divisi B, dari ketua, dari sekretaris, atau dari bendahara. Itu. Dan yang mempunyai peranan penting adalah leadernya, ketuanya, pemimpinnya. Oleh karena itulah, seorang pemimpin organisasi harus bisa menjalankan fungsi-fungsi manajemen dengan baik. Mengatur, memanage, itu mengatur. Jika seorang leader dalam organisasi tidak bisa menjalankan fungsi manajemen, maka mungkin banyak hambatan-hambatan yang akan terjadi dalam proses pencapaian tujuan. Seperti apa fungsi-fungsi manajemen yang harus dilaksanakan? Yang seperti yang kita kenal, yaitu disingkat dengan POAK. Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Itu. Jadi saya akan menjelaskan tentang beberapa fungsi manajemen. Biar nanti ketika anak-anakku semua bergabung dengan organisasi yang ada di sekolah, bisa meminimalisir hambatan-hambatan yang akan terjadi. Yang pertama, fungsi manajemen planning, perencanaan. Dalam proses pencapaian tujuan, suatu organisasi harus memiliki perencanaan yang baik. Apa saja yang direncanakan? Menetapkan tujuan dulu. Apa tujuan dari organisasi tersebut? Setelah itu, menyusun strategi. Bagaimana caranya untuk mencapai tujuan tersebut? Dan menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Entah itu sarananya, terus orang-orangnya yang akan dipilih. Itu sangat berperan dalam suksesnya pencapaian tujuan. Tanpa planning yang baik, tanpa perencanaan yang baik, maka organisasi tersebut untuk mencapai tujuan tidak mempunyai arah. Seperti apa tujuan yang akan dicapai? Tentunya harus butuh planning yang sangat-sangat matang. Perencanaan. Yang kedua, setelah kita menyusun perencanaan atau planning yang baik, tentunya seorang leader, pemimpin, harus bisa mengorganisasikan, mengelompokkan. Yaitu pada fungsi manajemen kedua, fungsi organizing. Yang mana apa saja yang dikelompokkan? Mengelompokkan sumber daya yang ada dalam organisasi tersebut sesuai dengan tugasnya. Seumpamanya, saya beri contoh. Dalam suatu organisasi terdapat 10 anggota. Kita kelompokkan beberapa orang yang ahli dalam komunikasi. Oh, ini cocoknya jadi MC. Terus, ada beberapa orang juga yang sangat pekerja keras. Kita kelompokkan kita beri tugas sebagai seksi perlengkapan. Seperti itu. Jadi ada pengelompokan sesuai dengan tugas yang akan diemban. Setelah melaksanakan organizing atau pengelompokan,
baru seorang leader atau pemimpin dari organisasi yaitu menjalankan fungsi manajemen yang ketiga, yaitu activity, pelaksanaan. Planning yang baik, proses organizing yang baik, tanpa pelaksanaan yang baik, itu tidak akan berarti apa-apa. Karena kuncinya ketika pelaksanaan. Meskipun kita merencanakan suatu kegiatan dengan baik sudah rencananya, terus diorganisasikan dengan baik juga, dikelompokkan dengan baik, individu-individu yang akan melaksanakan, tapi tanpa pelaksanaan yang baik, tentunya tidak akan berhasil juga. Dalam proses pelaksanaan tersebut, kegiatan harus sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan bersama. Seandainya sudah di suatu kegiatan, kita rencanakan bahwa kegiatan MPLS akan dilaksanakan tanggal 13, 14, dan 15. Tapi pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana, tahu-tahu dirubah tanpa pemberitahuan kepada peserta, diganti menjadi tanggal 11, 12, 13. Ya otomatis tujuan tidak akan pernah tercapai. Kenapa kok tidak akan pernah tercapai? Karena nggak akan ada peserta PLS yang hadir pada waktu itu. Dan yang kedua, pada saat pelaksanaan, setiap sumber daya yang ada harus bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Ketika setiap individu yang bertugas diberi tugas sesuai dengan tupoksinya, itu yang harus dilaksanakan. Tidak usah melaksanakan tugasnya teman-temannya yang lain. Tapi tugas yang dibebankan kepada kita selaku individu-individu dalam organisasi harus dilaksanakan dengan baik agar pencapaian dari suatu kegiatan itu bisa baik juga. Setelah pelaksanaan, seorang leader, seorang pemimpin organisasi harus melaksanakan controlling. Seperti apa kontrolnya? Melakukan pengawasan. Apakah anggota-anggota saya, apakah anggota-anggota dari organisasi tersebut sudah bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik? Apa yang kurang? Itu tugas dari seorang leader, pemimpin organisasi di fungsi manajemen yang keempat, yaitu controlling. Dan setelah semua kegiatan dilaksanakan dan sudah diberi pengawasan yang baik, yang terakhir adalah evaluatif, yaitu mengkoreksi apa saja ketika pelaksanaan seksi A, apa saja kekurangannya, baik dari SDM-nya, terus dari sarananya, itu menjadi bahan evaluasi bagi seorang pemimpin organisasi, sehingga tujuannya untuk perbaikan di kegiatan selanjutnya. Seperti kemarin karena kita berbicara di sekolah di SMKN 1 Subo, tentunya yang ingin saya sampaikan yaitu berkaitan dengan organisasi yang ada di sekolah. Kemarin sudah ada beberapa organisasi yang ada di SMKN 1 Subo sudah mempromosikan seperti apa setiap organisasi tersebut. Perlu diketahui anak-anak, di SMKN 1 Subo ada beberapa organisasi siswa. Yang pertama adalah OSIS. Siapa yang tidak tahu OSIS? Organisasi Siswa Intrasekolah. Yang kedua ada organisasi Pramuka. Yang ketiga ada PMR, Palang Merah Remaja. Ada organisasi bulu tangkis ya, ada ya. Terus atletik, sepak bola, dan bola voli. Tentunya kalian, seperti yang telah dipromosikan kemarin, kalian sudah mempunyai angan-angan di pikirannya. Organisasi yang mana yang akan saya ikuti nantinya. Untuk apa? Untuk pengembangan diri. Karena ilmu pengetahuan bukan cuman ketika proses belajar mengajar, tapi di keorganisasian,
banyak ilmu-ilmu, wawasan, pengetahuan, dan pengalaman yang akan kalian dapatkan nantinya. Dan di dalam suatu organisasi yang tak kalah pentingnya adalah motivasi. Motivasi dari seorang leader. Yang mana ketika melaksanakan kerjasama di dalam suatu organisasi, tentunya nantinya ada rasa bosan, rasa capek dari anggota-anggota kita. Itu kadang-kadang sangat membutuhkan motivasi. Salah satu motivasi yang tak kalah yang sangat penting di dalam organisasi yaitu yel dalam organisasi. Pasti ada di setiap organisasi. Yaitu untuk membangkitkan gairah untuk mencapai tujuan. Baik, sebagai intermezzo Pak Imam akan sedikit mengenalkan YEL SMKN 1 Suboh yang kita miliki dan sering kita pakai di SMKN 1 Suboh. Ketika pembina kalian mengucapkan atau menyerukan semangat pagi, jawaban dari anak-anakku semua kelas 10, pagi, pagi, pagi. Semangat pagi, 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 pagi. Semangat pagi, 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 pagi. Yes, seperti itu. Dan dilanjutkan lagi oleh kakak pembinanya nantinya. Siapa kalian? Kami, siswa-siswi SMKN 1 Suboh. Siapa kalian? Kami, siswa-siswi SMKN 1 Suboh. Adakah SMKN 1 Suboh di hatimu? Ada. Mana dia? Ini dia. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa jadi hebat. Semakin beraksi. Itu nak. Itu contoh YEL yang ada di SMKN 1 Suboh. Yang digunakan untuk menyemangati seluruh sivitas akademika SMKN 1 Suboh. Baik, akan Pak Imam melanjutkan. Kenapa Pak Imam sangat menekankan organisasi kepada siswa-siswi kami di SMKN 1 Suboh? Karena banyak manfaat yang akan diraih ketika kalian berorganisasi. Yaitu yang pertama, menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman. Yang mana wawasan ini, pengetahuan, akan kalian dapatkan ketika sudah berproses dalam suatu organisasi. Perlu kalian ketahui, kita belajar pada filosofi beras. Beras yang awalnya dari butiran-butiran padi, itu ditumbuk bisa berubah menjadi putih. Itu bukan karena penumbuknya, tapi karena gesekan antar sesama beras, antar sesama butir padi, sehingga menjadi putih, menjadi butiran-butiran beras. Di sanalah fungsinya proses nantinya di dalam satu organisasi. Yaitu manfaat organisasi selanjutnya yaitu menambah teman, menambah sahabat. Tentunya ketika kita sudah sering berinteraksi, terjadi dinamika kelompok dalam suatu organisasi, secara otomatis kita akan bertambah teman-teman kita, teman-teman yang positif tentunya dalam organisasi. Dan saya yakin kalau siswa-siswi yang sudah mengikuti organisasi, kebanyakan dan mayoritas itu adalah siswa-siswi yang baik. Yang ketiga, siswa yang ikut berorganisasi akan merasakan miniatur kehidupan. Karena dalam organisasi pasti timbul permasalahan-permasalahan yang mana dalam kehidupan nyata permasalahan tersebut juga akan hadir menemui kita. Dan di dalam organisasi kita belajar bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Dan anak, beberapa manfaat dari organisasi. Mengapa organisasi itu sangat penting? Karena dengan berorganisasi kita belajar menjadi pemimpin. Yang mana hal tersebut ditegaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang mana berbunyi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Yang artinya setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin harus bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Jadi
anak-anakku semua adalah pemuda-pemuda masa kini yang akan membawa nama baik bangsa kita, nama baik agama kita kelak menuju zaman yang akan atau tahun-tahun yang berikutnya. Jadi himbauan dari Pak Imam, berorganisasilah, berproseslah dengan baik, dan nikmatilah hasilnya. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anakku semua, khususnya siswa-siswi baru SMKN 1 Suboh. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Imam Hanapi yang telah sudi meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Semoga materi yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.